pembatal-pembatal puasa. Sangat mudah ya, ada 9, mudah ingatannya ya. Jadi yang pertama adalah dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan, memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Nah ini diingat-ingat. Jadi masukkan sesuatu ke lubang yang 5. Yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang buang air kecil, yang kelima lubang buang air besar. Ingat-ingat. Nah, ini ya. Nah, di sini perlu kita pahami, memasukkan sesuatu ke mulut yang membatalkan puasa ini, memasukkan aja atau menelannya. Nah, ternyata yang membatalkan puasa adalah menelannya. Apabila sesuatu tersebut ditelan, kalau tidak ditelan tidak batal. Misalkan menerapkan ilmu, memasukkan sesuatu ke mulut, ya, yang penting tidak ditelan. Ya, misalkan kemarin ada yang bagi-bagi es krim buka puasa, sisanya banyak, disimpan di kulkas sampai sahur. Habis sahur ternyata masih ada sisa, iseng-iseng ya, ambil es krim, siang-siang dimasukkan mulut, muntungnya terasa segar, masya Allah. Batal enggak bu? Kan? Tidak batal, yang penting tidak ditelan. Nah, tapi langsung dikeluarkan, harus kumur-kumur. Nah ini ya, yang penting pembahasannya selama tidak ditelan tidak batal. Nah ini ya. Jadi terus kita ini mulai habis subuh tadi sepertinya sudah nelan ludah semua ini. Ibu sudah nelan ludah bu, bapak-bapak juga ya. Nah ini batal apa enggak nelan ludah? Kan mulai ragu. Pak, kalau yakin pasti tidak gitu ya. Kada ustazai ya, kada Qur'ai, tapi ragu sudah mulai. Nah ini ya, nelan ludah tidak batal dengan 3 catatan. Yang pertama, ludah kita sendiri. Jadi kalau yang kita telan ludah orang lain baru batal. Nah, biasanya kadang yang ada yang ngasih contoh ini, ada orang meludah terus kita ambil, kita jilat. Nah, ini terlalu jorok. Nah, ini yang ngasih contoh ini, mohon maaf ya, belum pernah belajar romantisnya kehidupan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dengan istri beliau sangat romantis. Jadi kalau mohon maaf berciuman tidak hanya di pipi, di mulut. Jadi kalau ciuman mulut ini bisa tertukar ludah. Nah ini maksudnya ya, barangkali ini dikhawatirkan kalau pengantin hanyar nih ya. Makanya sebagian ulama ini ada yang menghimbau amun pian nikah jangan parak-parak bulan Ramadan ya. Bulan Rajab atau bulan Syaban hanyar nikah ini ya namanya pengantin hanyar. Khawatir khilaf ya, siang-siang Ramadan berciuman pakai mulut, ternyata lidahnya tertukar, lidah suami tertukar dengan ludahnya istri. Begitu juga sebaliknya ludahnya istri tertukar dengan ludahnya suami. Nah ini maksudnya ludah orang lain kita telan. Nah ini yang batal. Nah ini ya contohnya Pak Ibu ya. Nanti jadi nyontohkan yang seperti ini ya. Jangan ya tadi itu nyontohkan lidah orang lain, orang meludah diambil. Wah ini jorok banget ya. Nah ini ya prakteknya. Jadi yang pertama ludah sendiri. Nah, yang penting ludah sendiri tidak batal. Ludah orang lain baru batal. Ludah pasangan kita batal ya. Nah,
Kemudian yang kedua, ludahnya masih ada di mulut, belum keluar. Ya barangkali ada aja orang iseng ya, ngambil gelas ya, meludah, dikumpulkan. Jadi ludahnya terkumpul satu gelas, ya habis subuh ini dimasukkan kulkas. Siang-siang habis jamaah zuhur di Masjid Ibadur Rahman pulang, dibuka kulkasnya. Ini kan ludahku sendiri mau diminum, batal enggak? Sekalipun ludah sendiri batal karena sudah keluar dari mulut. Nah ini ya, jadi yang pertama kali ludah sendiri, yang kedua masih berada di area mulut kita ya. Dan yang ketiga, ludahnya masih asli, belum tercampur sesuatu yang lain ya. Ya tadi contohnya ya, masukkan es krim, otomatis ludahnya sudah tercampur es krim, sesuatu yang lain. Nah, kalau seperti ini tidak boleh ditelan. Kalau ditelan batal. Nah, makanya harus dimuntahkan ya. Mohon maaf, abah-abah sini kalau bulan Ramadan ini kalau wudhu kumur-kumur apa enggak? Tidak, Ibu kan mulai ragu. Kumur, ada yang saking hati-hatinya tidak kumur. Nah, ini mohon maaf, kumur ini termasuk kesunahan, perintah Allah, jadi tetap dianjurkan, disunahkan, bukan makruh ya. Berkumur, memasukkan air ke mulut dalam rangka berwudu, ini kesunahan, perintah Allah. Yang makruh itu memasukkan sesuatu yang lain tadi. Kita contohkan biar fokus saja. Contohnya memasukkan es krim tadi. Nah ini ya, nggak diperintahkan dalam agama masukkan es krim. Jadi misalkan ada dua anak, katakanlah Bendel sama Bejo. Nah ini ya, si Bendel ini iseng ya, masukkan es krim ke dalam mulut siang-siang Ramadan. Masya Allah terasa segar. Yang penting tidak ditelan, tidak batal. Kemudian si Bejo masukkan air ke mulut karena menunaikan salah satu kesunahan wudhu. Nah, berwudhu sama-sama memasukkan sesuatu ke mulut. Nah, ini ada kesamaannya, ada perbedaannya. Kesamaannya sama-sama memasukkan sesuatu ke dalam mulut, sama-sama tidak batal. Akan tetapi kalau suatu ketika ada kecelakaan, misalkan ada patir, patir ya, masa patir cerut, nah itu patir lagi pian itu ya. petir sungguhan ya, dubur, takajud dua-duanya, Bendel sama Bejo. Akhirnya apa yang di mulutnya tertelan ya. Si Bejo karena berkumur dalam rangka berwudu ini perintah Allah, kesunahan ini perintah Allah ya. Ketika kena petir tertelan, ini rizki dari Allah, seakan-akan minum air dari surga, dimaafkan, tidak batal puasa karena menunaikan perintah Allah ya. Tapi yang iseng si Bendel tadi ya, nama es krim, masya Allah segar, batal ya. Kurang kerjaan ya, iseng-iseng ya. Bukan perintah Allah, tidak diperintahkan ya, ngulung es krim ini ya. Nah itu bedanya ya. Jadi harus paham ini ya. Alhamdulillah. Nah, terus mohon maaf, ibu-ibu kalau masak siang Ramadan ini masakannya dicicipi apa kada, Bu? Nah, ada yang takutan, kada. Waduh, kasihannya lagi pian ya. Mungkin lagi pian saking solehnya ya. Gimana, Bah, masakannya? Nyaman benar. Rumah makan kalah. Nah, pas ya bininya ngambil
wadah yang lagi disanga ke belakang setumat muntah, waduh kasinan. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dicicipi. Makanya perlu sama seperti tadi. Apa hukum mencicipi masakan? Boleh enggak? Nah, tadi ya. Karena masalah pembatal puasa, batal enggak mencicipi masakan? Batal enggak, Bu? Ragu-ragu, enggak ada yang mencicipi masaknya. Indra perasa itu cuma di lidah, bukan di tenggorokan. Jadi sama seperti hukumnya es krim tadi. Jadi nyicipi boleh, ya. Setelah terasa, oh sedapnya ya, asinnya sudah pas, baru diludahkan dan berkumur. Diludahkan dan berkumur. Nah, sudah. Kalau hukum mencicipi, ya, yang penting tidak batalkan puasa, yang penting tidak ditelan tadi. Diludahkan, kemudian berkumur yang bersih, ya. Jadi kalau berkumur yang bersih, yang penting kalau kita berkumur 1 gelas, dikeluarkan 100% 1 gelas. Jangan nanti berkumur 1 gelas, pas dikeluarkan, diyakinkan tinggal setengah gelas. Nah, setengahnya kemana? Setengahnya masuk. Nah, ini yang batal ya. Tapi kalau mengeluarkannya sudah 100%, kemudian ada terasa segar, terasa dingin ya karena air yang kita masukkan, itu tidak membatalkan puasa. Sudah hukum makfu, dimaafkan. Nah, ini ya. Jadi harus yakin tidak batal. Itu ya. Harus tegas hukum fikih, harus jelas ya. Jadi intinya apa ini? Kalau mencicipi masakan ini dianjurkan bagi yang sedang masak. Kalau yang masak ibu-ibu, ya ibunya yang dianjurkan. Kalau semuanya kebalikannya akan ada di beberapa rumah tangga itu nang begawi bininya. Bininya di kantor, akhirnya abahnya jadi master chef di dapur. Dan juga jadi yang masak secara umum ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang masak dianjurkan mencicipi ya. Tidak dimakruhkan ya, kan hukum asli kan makruh kayak yang tadi itu masukkan es krim kurang kerjaan makruh. Makanya kalau kecelakaan kena petir dhuwur tertelan batal. Tapi kalau perintah Allah sunnah ya berkumur kena petir dhuwur terkejut tertelan tidak batalkan puasa. Itu minuman dari surga. Nah, ini ya. Jadi mencicipi masakan bagi yang masak diperbolehkan dan tidak makruh. Dan bagi yang tidak masak tapi iseng-iseng ya ikut nyicipi, ini yang dihukumi makruh. Jadi kalau yang masak ibunya, bapaknya datang begawi, kayak apa Bu? Tuntungkah masakannya? Tidak tuntung, dicicipi. Kalau abahnya kada umpat masak, hukumnya makruh. Ya. Gimana supaya nggak makruh? Harus ikut masak entah beberapa menit ya. Ya mungkin pas masukkan bumbunya kah, yang penting secara umum abahnya umpat masak juga. Nah, kalau ikut nyicipi nggak makruh. Jadi bagi yang masak mencicipi masakan tidak makruh. Yang tidak ikut masak nyicipi masakan dihukumi makruh. Dan yang mencicipi sampai habis 1 mangkok, nah ini yang batal ya. Nyicipi bukan pakai tangannya, pakai mangkok ya di 1 mangkok habis ya batal. Nah ini ya. Nah, sebelum pindah ke bab selanjutnya, hukum mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan ketika puasa, boleh enggak? Boleh enggak Pak? Puasanya batal enggak? Enggak batal, yang penting giginya enggak ditelan. Nah ini ya, mencabut giginya ditelan batal. Oh, maksud kadang keluar darah. Darah ini membuat ludah tidak asli lagi. Kalau ditelan batal. Terus gimana? Ya jangan mencabut gigi siang hari. Itu aja repot.
malam-malam aja kalau cabut gigi. Ya, itu ya. Jadi intinya demikian ya. Kemudian yang kedua, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Nah, pokoknya prakteknya ya sebagaimana umumnya orang-orang yang ingin muntah, mungkin karena pusing, kalau udah muntah ya istilahnya tambah pusang. Nah ini ya, kalau muntah ringan akhirnya sengaja muntah, jarinya dimasukkan di tenggorokan ini muntah. Karena seperti ini prakteknya batal puasanya. Atau cari bau yang sekiranya kalau dicium muntah, mungkin terasi yang sudah umurnya 100 tahun ya ini ya, terasi udang pulang ya, jadi dicium muntah, ini berarti sengaja. Walhasil berbagai upaya untuk muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja tidak batal. Ya siapa tahu pas sahur tadi ya, mulai jam 3 pokoknya sudah selesai ngemil pulang ya, ngemil ya keripik singkong, nah ini ya, kemudian minum Fanta yang gelas besar itu ya habis ya, kemudian ganti keripik kentang ya. Nah, ternyata masih ada 4 jus ya, situ ada jus apel diminum 1 gelas ya, ada jus melon ya 1 gelas, 2 gelas sudah, ada jus buah naga ya diminum habis 3 gelas, terakhir ada jus dari Arab, jus al-fukat, jus dari Arab al-fukat ya diminum 4 jus habis ya, otomatis sudah imsak, sholat jamaah subuh, nah, karena habis sujud ya di sini gara-gara ada fantanya tadi kelahi di perut ya, akhirnya kok pusing-pusing keluar, akhirnya muntah. Tapi karena tidak sengaja, ini tergolong tidak sengaja ya, tidak batalkan puasa. Dengan catatan, mohon maaf, kembali ke hukum ludah tadi yang ketiga, ludahnya sudah tidak asli lagi. Karena sesuatu yang keluar dari perut ini hukumnya najis, otomatis ludahnya dihukumi bercampur dengan sesuatu yang najis. Jadi mulai muntah, mohon maaf, jangan sampai menelan ludah. Karena habis muntah kok nelan ludah, hukumnya batal. Karena yang ditelan tadi ludahnya tidak asli lagi, bercampur dengan sesuatu yang lain, dalam hal ini bercampur najis, harus diludahkan. Tapi karena ini najis, sekalipun diludahkan 1000 kali, najisnya belum hilang. Hilangnya harus dengan air. Makanya sambil meludah jangan sampai ditelan, sampai ketemu air, berkumur. Berkumur, dikeluarkan, najisnya hilang. Setelah berkumur, sekalipun mulut terasa segar, tapi yang penting airnya sudah dikeluarkan 100%, rasa dingin sudah dimakfu. Mulai saat ini silahkan menelan ludah, sudah tidak membatalkan puasa lagi, karena sudah bersih, kembali asli lagi. Nah ini ya, jadi sangat mudah. 1. Memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. 2. Muntah dengan sengaja ya. Kemudian 3, 4. 3. Mohon maaf, berhubungan suami istri, bersenggama, membatalkan puasa ya. Mohon maaf, karena ini fikih harus jelas, harus serius ya. Ukuran seorang laki-laki yang bersenggama dan membatalkan puasa apabila, mohon maaf, apabila semua kepalanya masuk, kepalanya saja ya, tidak harus leher-lehernya ya. Jadi kepalanya semua, helmnya aja yang di khitan itu ya, yang akhirnya kelihatan bungas itu ya.
kepalanya aja masuk, itu langsung batal. Ya. Jadi tidak harus masuk semuanya. Mohon maaf, berbeda dengan kaum wanita. Kaum wanita sekalipun kemasukan ujung kepalanya saja sudah batal. Kemasukan sedikit sudah batal. Nah ini ya, jadi di situ batas batalnya. Ya. Makanya perlu hati-hati bagi seorang istri. Ya. Makanya tadi kalau apa ini laki-laki pengantin anyar gurau-gurau, ya siapa tahu ya yang lakinya genit. Kan hukumnya boleh, mohon maaf, apabila sang suami istilahnya bermanja-manja di istri, gurau-gurau, tapi masalah tangannya ini kemana-mana, ini perlu diperhatikan. Mohon maaf, kalau sampai ke bagian wanita, mohon maaf ya, kalau sampai mohon maaf ya dibengkokkan masuk ke alam kelamin perempuan, langsung kok dibiarkan, batal. Ya, nah, ini perlu paham. Sayang ya, kalau tidak paham dikira gurau aja, tidak masalah. Padahal itu sudah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5, ya, batal sudah. Nah ini perlu dipahami. Jadi intinya bersenggama sekalipun tidak keluar sperma, yang penting masuk aja tadi itu, karena baru assalamualaikum kepalanya aja belum keluar sperma, ya sudah batal. Nah, ini ya, ini yang ketiga. Keempat, kebalikannya, keluar sperma sekalipun tanpa senggama. Nah, mohon maaf ya, mungkin biasanya ini sering dilakukan itu yang lika-liku laki-laki yang belum laku-laku, bujang laku. Ini ya. Jadi yang istilahnya yang kita pahami bersama itu kebiasaan mungkin di luar Ramadan sering onani, ya. Akhirnya di bulan Ramadan terjadi kebiasaan buruk ini. Siang Ramadan kok mengeluarkan sperma dengan sengaja, batal. Ya. Ini salah satu caranya onani, dan kalau pakai alat yang lain yang penting sengaja, batal. Tapi kalau keluar sperma tidak sengaja, siang bolong, mimpi basah, apa keluar mani. Nah, ini keluar mani, keluar sperma, tapi kan tidak sengaja, tidak batal. Nah, ini ya. Kemudian yang kelima ini 5, 6, 7 ini khusus kaum wanita, ya, haid. Nah ini mohon maaf, sekalipun puasa mulai pagi ya, kemudian nunggu iftar sama-sama di Masjid Ibadur Rahman ya, kurang 5 menit keluar darah haid, batal. Ujian sudah ya, dicatat, nanti harus dikodoi. Ya, luar biasa ya. Nah, jangankan 5 menit, kurang 1 menit aja keluar, batal. Nah ini ya. Nifas juga kurang lebih ya, nifas darah yang keluar setelah melahirkan ya. Kemudian yang ketujuhnya wiladah, melahirkan bayi atau bakal bayi. Barangkali sudah hamil 9 bulan 10 hari tapi merasa kuat puasa, ternyata habis asar melahirkan, batal puasanya. Baik lahir bayi atau bakal bayi. Apa bakal bayi? Keguguran. Baik sudah berbentuk kayak bayi kecil atau masih gumpalan daging, yang penting keluar, sudah membatalkan puasa. Ini ya. Jadi ini ujian bagi kaum wanita. Kemudian yang ke-8, zawalul akli, hilangnya akal. Hilang akal ini ada 3 tingkatan dan hukumnya berbeda-beda. Yang pertama karena majnun, gila, walau lahdoh, sekalipun sebentar. Tidak tahu prakteknya orang gila nih ya. Ya mungkin pokoknya bekisahan wah, kok habis mahalabiu akhirnya ngeramput, ternyata tidak sadar.
Ternyata oh temanku gila. Barangkali gila 5 menit, habis itu sadar lagi. Yang penting pernah gila, batal puasanya sudah, ya. Jadi gila. Sebentar aja batal, apalagi lebih lama lagi ya, makin yakin batalnya ya. Kemudian yang kedua pingsan, hilang akal juga, pingsan. Ya, habis sahur langsung pingsan sampai isya. Ya. Jadi kalau antara subuh sampai maghrib dia tidak sadar sama sekali, puasanya batal. Tapi kalau seumpamanya sempat sadar sekalipun sebentar, puasanya sah. Misalkan habis sahur pingsan, ternyata sadar pas matahari pas di tengah, ya, masuk waktu zuhur, ya. Dia sadar, oh ternyata kadang kawak melihat matahari, siup pulang. Habis lihat matahari, siup sampai isya, puasanya sah. Nah, jadi sempat sadar sadar sebentar sudah membuat puasanya sah. Nah, dia. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah hilang akal karena an-naum, guring, tak guringan, ya. Habis sahur kekenyangan langsung ya baca Al-Quran, ya, diteks dulu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, langsung lempar tak guringan. Sebelum subuh tak guringan. Ternyata bangun habis maghrib. Sah enggak puasanya? Sah apa batal puasanya? Jangan bingungan mulai. Puasanya sah. Nah, ya. Lah sholatnya gimana? Ini kan bahas masalah pembatal puasa. Masalah sholat bahasanya beda lagi nanti. Nah, dibahas di bab sholat aja. Yang penting kita fokus ke puasa. Jadi nyaman benar. Seumpama ya ada yang sebelum sahur tak guringan, bangun isya, makanya sudah puasanya sah. Ini ya. Kayak kerbo aja Ustaz. Kerbo siang masih bangun. Ya barangkali. Yang penting kita fokus ke hukum puasa, batal apa enggak. Nah, ternyata puasanya sah, enggak batal. Ini bentuk hilang akal. Nah, ya. Jadi di situ ya. Kemudian yang ke-9 adalah ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Waduh, agama Islam ini aduh uyuh benar, kalapahan, keuyuhan ya. Sholat 5 waktu apalagi bulan Ramadan ada tarawihnya, sudah bulan Ramadan malah murtad. Aku pindah ke agama sebelah aja, enak ibadahnya seminggu sekali. Barangkali langsung batal puasanya, sudah murtad. Nah, ya. Jadi ini yang secara garis besar. Yang masuk lubang yang 5 tadi, yang ulun bahas masih 1, lubang mulut. Nah, lubang yang kedua adalah lubang hidung. Nah, ini kita perlu tahu batasan mana kalau kita memasukkan sesuatu lantas dihukumi batal. Ternyata batasannya adalah bagian atas, yang sekiranya kalau kita masukkan air ke hidung, kan ada salah satu kesunahan wudhu, memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung, istinsyak ya, disedot, kalau sampai sini panas. Ah, itu batasan yang membatalkan puasa. Jadi ketika puasa yang punya kebiasaan menghisap air ke hidung ketika wudhu sampai ke sini, ketika puasa jangan dulu, mungkin sedikit-sedikit aja. Jadi batasannya sini. Nah, jadi kalau masukkan sesuatu ke sini, bagian luar, tidak batalkan puasa. Ya.
Jadi ini kabar gembira bagi Abah Ulun, ya, Bunda Ulun yang punya hobi ngupil. Nah, kalau belum paham, waduh, ini kebiasaan ngupil ya, gatel hidungnya. Ya, takut mau ngupil batal. Nah, di sini tahu kabar gembira, ngupil tidak membatalkan puasa. Oh, ibu benar ibu-ibu ya. Ya. Jadi ngupil tidak membatalkan puasa karena tidak sampai masuk ke atas ini. Ya, di sini aja. Nah, ini boleh. Begitu juga lubang yang ketiga, lubang telinga. Ini ada yang pokoknya kebiasaan sama, hampir mirip ngupil. Justru yang suka ngorek telinga ini biasanya memang gatalnya luar biasa. Jadi ketika pokoknya kadang dianjurkan dokter, ya, jangan dikorek-korek Bu ya, biar sembuh. Tapi kada tahan, nah, dikorek, sekali dikorek, masya Allah, kayak fly, terasa nyaman benar ya, nikmat sekali. Nah, di bulan Ramadan takutan, waduh, kayak tersiksa, nggak bisa garuk telinga ini, gatalnya luar biasa. Nah, makanya perlu tahu hukumnya, ya. Batasannya adalah yang sekiranya bisa dijangkau dengan jari. Ini tergolong lubang telinga bagian luar. Jadi selama kita ngoreknya pakai jari, ya, tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau kita cari ketembat, kita korek, ini baru batal. Nah, ini ya, jadi batasannya pakai jari saja. Jadi bergembira bagi ibu-ibu yang suka garuk telinganya. Ini ya, tidak batal ya. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, mohon maaf, lubang buang air kecil. Jadi kalau untuk laki-laki barangkali pas senjatanya berdiri, kurang kerjaan, diguyur dari atas, lubangnya kemasukan, batal puasa. Karena lubangnya madep ke atas, ya, hati-hati, ya. Kemudian bagi kaum wanita, mohon maaf, kalau lagi, ya, istinja habis buang air kecil, digosok silakan, hanya pakai perutnya jari jemari ini, ya. Jadi digosok kuat apapun tidak membatalkan puasa. Tapi mohon maaf, harus lurus, jangan sampai ada salah satu jari jemari yang dibelokkan, ada satunya dibelokkan sini, gosok. Ini membatalkan puasa karena seperti syarat yang pertama tadi, kemasukan sedikit aja sudah batal. Jadi cukuplah perut jari jemari ini cukup, jangan sampai ada yang dibelokkan. Kalau ini dibelokkan sampai masuk, batal. Nah, ini ya, jadi perlu diwaspadai. Nah, ini ya. Yang kelima, jalan belakang, prakteknya sama seperti tadi ya. Nah, jadi itulah pembatal puasa. Mohon maaf sebelum, ya, Abah Ibu bertanya, ulun tanya dulu. Ketika kita sakit mata, tetes air mata, tiba-tiba di tenggorokan terasa pahit, sempat Pak ya? Neteskan air mata, di sini terasa pahit ya? Ya Bu, batal tidak puasanya? Nah, netes air mata di mata, di sini terasa pahit, batal tidak puasanya? Nah, ini ada yang batal, ada yang tidak mungkin. Nah, ini belum jelas semua. Nah, dari pelajaran tadi ada Pak Ustadz menyebutkan lubang mata, tidak ada. Lubang 5, mulut, hidung, telinga, jalan belakang, jalan depan, jalan belakang. Mata tidak ada. Jadi tetes air mata sekalipun ketika puasa di siang Ramadan tidak membatalkan puasa. Nah, ini ya. Nah, makanya